Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Rendra Gumilar, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan 3 rekan yang mendampingi saya di dalam video ini. Ada Ayu Limulyani, Ali Santika, dan juga Ria Mintarsi. Dan tak lupa, saya sendiri Almagia Almana Susendi. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian ekonomi publik. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau manajemen rumah. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi itu sendiri, ekonomi publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik, baik itu masyarakat, pemerintah, dan juga negara, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas seperti sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik ini berkaitan dengan membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi publik. Secara spesifik, ekonomi publik ini membahas peran negara yang dijalankan oleh pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, lingkup bahasan dari ekonomi publik ini meliputi yang pertama, analisis dan desain kebijakan publik atau Analysis and Design of Public Policy. Yang kedua, keuangan negara, public finance, khususnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat. Dan yang ketiga, analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Selanjutnya ada pelaku ekonomi publik. Secara umum, pelaku ekonomi publik di negara yang beradab dan bermartabat serta demokratis terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu pertama, penyelenggara negara atau masyarakat politik. Penyelenggara negara lazimnya terdiri dari 3 pilar yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga lembaga tersebut yakni eksekutif atau pemerintah, legislatif atau parlemen, dan yudikatif atau lembaga peradilan. Kelompok penyelenggara negara ini memiliki peran strategis dan penting dalam ekonomi publik. Inilah yang mengatur proses atau aturan utama berjalannya aktivitas ekonomi di masyarakat melalui berbagai peraturan dan juga kebijakannya. Berbagai peraturan kebijakan penyelenggara negara ini pada bentuk alokasi dan distribusi penggunaan sumber daya yang menggerakkan aktivitas ekonomi di masyarakat. Hasil dari kebijakan yang dibuat penyelenggara negara ini adalah terbentuknya iklim usaha yang merupakan faktor penentu bagi pengusaha untuk melakukan aktivitas usahanya dalam menghasilkan barang dan juga jasa, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, kelompok dunia usaha atau masyarakat bisnis. Kelompok ini adalah para pengusaha atau pebisnis yang berprofesi sebagai penghasil atau produsen barang dan jasa di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan laba usaha. Kelompok bisnis ini adalah pelaku kegiatan ekonomi publik yang terlihat nyata di lapangan, yang menggerakkan ekonomi publik serta menciptakan nilai tambah di tengah masyarakat, seperti membuka lapangan usaha bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan konsumen, membayar pajak, dan retribusi kepada negara. Kemudian yang terakhir, kelompok masyarakat madani atau masyarakat sipil. Kelompok ini adalah masyarakat yang peduli terhadap hak-hak publik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kelompok ini lebih mewakili kepentingan publik atau masyarakat luas sebagai konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh para produsen maupun konsumen dari pelayanan yang diberikan oleh negara dan juga sebagai produsen dari faktor produksi seperti tenaga kerja, pemilik modal, dan pemilik faktor produksi lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai landasan ekonomi publik.
Timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut. 1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi dan juga alokasi konsumsi, serta masalah makroekonomi, yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi, pemerintah atau bukan, serta bagaimana keputusan ekonomi tersebut diambil. 3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen, cenderung mendekat satu terhadap yang lain. Saat ini, diakui bahwa swasta harus mengambil peran utama di dalam pasar. Namun, bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. Dan yang terakhir, pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Henry Fayol mengemukakan bahwa pandangan organik ini menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Pandangan organik ini sering juga disebut sebagai desain organisasi yang kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Yang kedua ada Burns dan Stoker yang mengemukakan bahwa sistem organik biasanya memperlihatkan tingkat saling ketergantungan tugas yang lebih tinggi, desentralisasi pengendalian dan wewenang lebih besar, dan komunikasi yang lebih horizontal antar departemen. Jadi sistem organik ini dipandang lebih luas dan mampu menyesuaikan diri, juga berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Contohnya pada masyarakat perkotaan di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk kepentingan bersama. Lalu untuk pandangan mekanistik ini lebih menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Burns dan Stoker mengemukakan bahwa sistem mekanistik mempunyai ciri sentralisasi pengendalian dan wewenang, tingkat spesialisasi tugas tinggi, dan garis komunikasi terutama vertikal khususnya ke bawah yang biasanya muncul di pedesaan. Hal ini dikarenakan solidaritas tersebut akan terbangun pada kelompok masyarakat yang masih sederhana. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika ada warga yang tertimpa masalah, maka seluruh warga akan memberikan pertolongan secara bersama-sama. Tetapi pembagian kerjanya masih belum jelas loh. Terkadang ada satu orang yang harus mengerjakan beberapa tugas dan yang lainnya santai aja. Nah, jika dibandingkan, model organik ini merupakan kontra dari model mekanistik. Karakteristik keduanya itu tentunya berbeda. Dilihat dari karakteristik dan praktek yang mendasari model mekanistik. Perbedaan yang paling mencolok antara keduanya yaitu dari kriteria keefektifan yang berbeda yang ingin diusahakan sebesar-besarnya oleh masing-masing model. Jika mekanistik berusaha mencapai efisiensi dan produksi, tetapi organik berusaha untuk mencapai keluasan dan juga keadaptasian maksimum. Model-model tadi pernah diteliti diterapkan di Indonesia dengan hasil tingkat kepuasan layanan aparatur negara rata-rata 33,7%, sikap aparatur yang rendah, aparatur yang punya komitmen tinggi terhadap pelayanan hanya 3,5%, aparatur yang tidak serius dalam pelayanannya itu 53,6%, dan aparatur yang tidak mau tahu akan fungsinya sebagai pelayan publik yaitu 10,7%. Memperhatikan hal tersebut, maka model yang cocok adalah pandangan organik. Karakteristik dan nilai-nilai yang melekat pada model desain organik ini sangat relevan dengan mendorong pemerintah membentuk good governance dan sejalan dengan perkembangan konsep administrasi publik yang sekarang telah memasuki paradigma New Public Service, di mana suatu paradigma yang menekankan bahwa tugas pokok organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan yang baik kepada warga negara karena warga negara adalah pemilik kedaulatan. Selanjutnya yaitu mengenai struktur pemerintahan Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bahwa struktur pemerintahan Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana bahwa demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat itu harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Nah, secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting seperti yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Selanjutnya yaitu mengenai susunan lembaga negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari Chat Law ini terdapat perbedaan yang mendasar, di mana bahwa kedudukan MPR yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika, di mana ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seperti yang terlihat pada susunan lembaga negara, di mana lembaga eksekutif yang ada di dalamnya presiden, wakil, dan menteri kabinet memiliki fungsi pelaksana undang-undang dalam menjalankan negara. Kemudian ada legislatif seperti DPR yang memiliki fungsi untuk membuat undang-undang. Kemudian ada lembaga yudikatif atau MA di mana memiliki fungsi mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Selain itu juga ada lembaga lainnya seperti MPR, KY, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah amandemen tidak ada lagi Dewan Pertimbangan Agung dan diganti dengan sebuah Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Selanjutnya yaitu mengenai konsep ukuran besar dan kecilnya suatu pemerintahan dari sisi ekonomi. Yang pertama, ada peran pemerintah di bidang ekonomi. Menurut Mudrajat Kuncoro tahun 2004, dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi 4 macam kelompok peran, yaitu yang pertama peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Yang kedua, peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Yang ketiga, peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan di equilibrium. Yang keempat, peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Dan yang kedua, ada fungsi pemerintahan di bidang ekonomi. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Dan yang ketiga yaitu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Nah, itu dia materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.